Nifaq, saudaraku sekalian, an-nifaq berasal dari kata dalam bahasa Arab nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqatan, yang diambil dari kata an-nafiqa. Diambil dari kata an-nafiqa. Dan nifaq secara bahasa atau etimologi dalam bahasa kerennya, ya kan? Karena bahasa kita banyak ngambil dari bahasa orang lain. Kehebatan bahasa Arab itu adalah apabila ada sesuatu yang baru yang masuk, karena banyaknya kosakata dicarikan apa yang tepat untuk menamai sesuatu yang baru ini. Seperti laptop misalnya. Ya kan, kalau mau dicari dalam bahasa Arab kan nggak ada apa ini makna laptop. Akhirnya dibuatkanlah sebuah istilah dalam bahasa Arab dengan sebutan al-mahmul, yang menjadi istilah. Kalau al-mahmul itu artinya adalah laptop. Kemudian komputer, kalau dalam bahasa Indonesia ya udah ngikut aja komputer namanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab lah al-hasib, atau disebut dengan al-hasib al-ali. Ada juga koresponden. Ya kan, kalau koresponden, ya kan, kalau Indonesia ya udah kita ngambil, ngadopsi di saya koresponden, namanya juga koresponden. Tapi kalau dalam bahasa Arab enggak. Apa sih ini tugas koresponden? Itu memberikan berita kan, menyampaikan berita. Ah, berarti berhubungan dengan al-murasalah, rasala yurasilu, menyurati, memberikan berita. Makanya dibuatlah istilah al-murasil. Al-murasil itu artinya apa? Koresponden. Makanya dalam berita-berita pasar ada tulisan apabila ada pembawa berita di tempat lain, di tempat kejadian, ditulis al-murasil, artinya koresponden. Karena kayanya kosakata dalam bahasa Arab. Kalau kita dalam bahasa Indonesia enggak. Mungkin orang yang lama nggak pulang ke Indonesia, duduk di sini, pulang ke Indonesia, tahu-tahu udah banyak melihat sesuatu istilah-istilah yang baru, belum lagi istilah bahasa prokem. Anak-anakmu muda ya kan, ketemu lagi BT, apa sih BT? Iya kan? Ketemu lagi istilah baru, jomblo. Apa? Jomblo maksudnya? Kita nggak tahu. Istilah-istilah baru yang masuk, ketemu lagi brondong, ya kan? Apalagi brondong yang kita tahu, brondong itu kan, itu makanan itu yang ngepul itu pakai jagung. Tahu-tahu kita pertama dengar brondong. Apa ini maksudnya brondong? Iya kan, sebutan seperti itu. Banyak sesuatu yang baru yang masuk seperti itu. Kemudian kembali lagi kepada pembahasan, ya kan? Jadi an-nifaq ini secara bahasa atau etimologi adalah berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu'. Salah satu lubang tempat keluarnya yarbu'. Yarbu' itu hewan sejenis tikus di padang pasir, lebih besar dari tikus, tapi dia bukan kelinci. Jadi lebih mirip, ya kan, dengan apa sih? Kalau orang daerah saya nyebutnya marmut. Ya kan? Bahasa Indonesia juga kan marmut. Nah, ya, disebutnya marmut seperti itu, gedenya segitu. Hewan sejenis seperti tikus juga, bentuknya sama. Nah, dia hidup di lubang-lubang, ya kan? Dan lubang itu merupakan sarangnya, di mana binatang ini, yarbu' ini, kalau dicari dalam lubang yang satu, maka dia akan menyelamatkan diri dan keluar dari lubang yang lain, karena punya jalan-jalan pintas, ya kan? Jalan-jalan untuk penyelamatan diri. Nah, kemudian dikatakan pula bahwasanya berasal dari kata an-nafaq. Karena sekarang nyebut an-nafaq adalah apa? Terowongan, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nah, adapun nifaq menurut syarak atau terminologi berarti seseorang menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Casingnya baik tapi dalamnya bosok, dalamnya rusak. Menampakkan kebaikan seakan-akan dia tampil sebagai seorang muslim, casingnya sebagai seorang muslim, casingnya sebagai orang yang beriman, taat, bertakwa, tapi di dalamnya, khususnya dalam hatinya, menyembunyikan kekufuran dan kejahatan.
Nah, kenapa dinamakan demikian? Karena dia masuk pada satu syariat, ya kan, dan keluar dari pintu yang lain. Secara zahir dia menampakkan diri sebagai seorang yang mengikuti syariat, aturan Allah, beragama Islam, tapi dia keluar dari pintu lain karena kemunafikan yang ada di dalam hatinya yang menyebabkan dia murtad dan keluar dari batas Islam. Jadi masuk dari pintu salah satu pintu syariat dan keluar dari pintu syariat yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang kemunafikan ini dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 67, innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Fasik di sini maknanya adalah kafir. Karena setiap orang munafik jelas fasik, tapi tidak semua orang fasik itu munafik. Nanti akan dijelaskan dengan secara lebih rinci. Yaitu mereka adalah orang-orang yang keluar dari syariat, dan menurut Ibnu Katsir, mereka adalah orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran dan masuk kepada jalan kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang munafik ini, menjuluki orang-orang munafik, memberikan label kepada orang-orang munafik ini dengan julukan sebagai orang-orang yang paling jelek dan bahkan lebih jelek dari orang-orang kafir. Karena orang kafir jelas kekafirannya, tapi orang munafik musuh dalam selimut. Dia seakan-akan menampakkan diri sebagai seorang muslim, tapi dia bukanlah seorang muslim. Menampakkan diri sebagai orang yang beriman, ikut sholat, ikut puasa, dan bahkan ikut melakukan aturan syariat Islam, tapi ternyata dia adalah orang yang kafir. Dan azabnya lebih pedih. Allah persiapkan bagi orang munafik ini azabnya lebih pedih. Dalam surat An-Nisa ayat 145, Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu Allah akan tempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari api neraka, di keraknya api neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi orang yang model seperti ini, yaitu orang-orang munafik. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat lain An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu seakan-akan dia itu ingin menipu Allah, dan Allah membalas tipuan mereka. Siapa yang bisa menipu Allah? Siapa yang bisa mempermainkan Allah? Siapa yang bisa berada di atas kekuasaan Allah? Karena semua makhluk semuanya berada di bawah kekuasaan Allah, kemauan Allah dan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 9-10 Allah berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman karena penampilan mereka sebagai seorang muslim, seorang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri-diri mereka sendiri tanpa mereka sadari dengan sifat kemunafikannya, dengan perilaku kemunafikannya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, semakin sesat, semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka mendengar bersama orang-orang yang beriman ayat-ayat Allah yang dilantunkan, kekuasaan-kekuasaan Allah yang tampak kepada mereka, sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang mereka dengar. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih karena mereka adalah orang-orang yang berdusta. Karena kemunafikan ini pasti dan jelas dibangun di atas kebohongan. Kan jelas bohong kan? Casingnya menampakkan sebagai orang yang beriman, tapi ternyata hatinya kufur. Tapi keimanan pasti dibangun di atas kejujuran. Ini jelas. Tidak ada keimanan pasti dibangun di atas kejujuran, dan tidak ada kemunafikan pasti dibangun di atas kebohongan. Kemudian
Poin berikutnya yang kedua adalah jenis nifak, saudaraku sekalian. Nifak ada dua jenis pembagiannya. Ada nifak i'tiqadi, ini yang dikatakan sebagai nifak besar, dan ada nifak amali, dan ini yang dikatakan sebagai nifak kecil. Nifak i'tiqadi artinya nifak yang berhubungan dengan keyakinan, dan disebut juga dengan nifak besar, di mana seperti tadi telah dijelaskan di dalam pengertian tentang makna nifak secara terminologi, pelakunya menampakkan keislaman tetapi dia menyembunyikan kekufuran. Nah, jenis nifak ini menjadikan pelakunya itu keluar dari agama Islam, murtad, dan dia akan Allah tempatkan dan berada di kerak api neraka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyifati jenis manusia yang memiliki nifak i'tiqadi, nifak keyakinan ini, nifak besar ini. Allah menyifati dengan berbagai macam bentuk kejahatan seperti kekufuran, karena kekufuran adalah merupakan bentuk kejahatan. Ketiadaan iman pada dirinya, mengolok-olok dan mencaci agama dan pemeluknya, serta kecenderungan kepada musuh-musuh Islam, kecenderungan ya kan untuk bergabung, bahkan untuk memusuhi Islam, memukul Islam dari dalam, artinya atau istilahnya menggunting apa dalam lipatan. Nah, orang-orang munafik jenis ini senantiasa ada pada setiap zaman, bukan sekarang aja, di zaman Rasulullah pun sudah ada. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan langsung kepada Rasulullah tentang siapa saja orang-orang yang memiliki kemunafikan dan membawa sifat kemunafikan di zaman Rasulullah SAW. Dan salah satu sahabatnya yang mendapatkan mandat untuk membawa catatan siapa orang-orang munafik adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Ini salah satu sahibus sirri Rasulullah SAW, pemegang rahasia Rasulullah SAW, khususnya tentang nama-nama orang munafik yang ada di Madinah. Langsung Allah beritahukan untuk menjaga mereka dari umat Islam ini, dari makar orang-orang munafik yang justru malah akan menghancurkan Islam, memusuhi dakwah Rasulullah SAW, dan memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih-lebih ketika tampak, biasanya orang munafik ini ya kan semakin tampak ya kan ketika kekuatan Islam ya kan, dan mereka tidak mampu untuk membendung secara lahiriah. Ketika Islam berjaya, Islam kuat, nah orang-orang seperti ini bakal menyembunyikan diri, paling membuat gerakannya dengan memfitnah. Karena secara lahiriah mereka tidak bisa membendung kekuatan Islam yang berjaya. Nah, dalam keadaan seperti itu, mereka adalah orang-orang yang seakan-akan masuk dalam agama Islam untuk melakukan tipu daya terhadap agama dan pemeluknya dengan secara sembunyi-sembunyi, juga agar mereka bisa hidup bersama dengan umat Islam dan merasa tenang dalam hal jiwa dan harta benda mereka. Karena kalau menampakkan kekufurannya otomatis akan disingkirkan oleh umat Islam. Oleh karena itu seorang munafik akan menampakkan keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab suci Allah, hari akhir, tetapi batinnya kotor. Mereka berlepas dari seluruh keimanan yang kita di dalam Islam diperintahkan untuk mengimaninya, bahkan mereka mendustakannya. Dan biasanya nifak jenis ini ada 4 macam, yaitu yang pertama mendustakan Rasulullah SAW atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang kedua, membenci Rasulullah SAW atau membenci sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Keempat, tidak senang dengan kemenangan Islam dan lebih suka dengan kehancuran Islam. Ini adalah merupakan salah satu dari bentuk nifak al-i'tiqadi atau keyakinan. Kemudian yang kedua adalah nifak amali.
atau disebut juga dengan nifak kecil. Ini berhubungannya dengan perbuatan. Seorang muslim melakukan salah satu dari perbuatan orang munafik, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tapi dianya belum munafik, tidak. Tapi ada beberapa perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan olehnya, karena tidak melakukan perbuatan tersebut kecuali orang munafik. Oleh karena itu di sini dijelaskan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi mereka masih tetap ada di dalam keimanan Islam. Masih tetap ada iman di dalam hatinya. Nah, nifak jenis ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, masih dia dalam lingkup Islam, tetapi ingat, ini adalah merupakan wasilah, perantara kepada perbuatan nifak i'tiqadi, nifak besar. Nah, pelakunya masih ada dalam keimanan, tapi dia melakukan beberapa sifat kemunafikan. Namun jika perbuatan nifaknya ini dia diamkan, semakin banyak, 1 dia lakukan, 2, 3, 4, nah ini berbahaya, karena bisa menghantarkan dia kepada perbuatan nifak yang sesungguhnya, yaitu nifak i'tiqadi yang besar. Maka akan menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam nifak yang sesungguhnya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, hati-hati, maka ia bisa menjadi seorang munafik yang sejati, khalis, munafik yang murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Dan jika terdapat padanya salah satu dari sifat kemunafikan ini, maka ia memiliki suatu karakter kemunafikan dan dia diharuskan untuk meninggalkannya, atau sampai ia meninggalkan karakter tersebut. Itu salah satu bentuk dan cara untuk dia bertobat. Apa saja? Yang pertama, idza tumina khan. Apabila dipercaya, dia berkhianat. Karena tidak membawa sifat ini kecuali orang munafik. Karena kita di Islam diperintahkan untuk menjaga amanah. Dan Nabi kita dari sebelum diutus sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, sudah terkenal di kalangan umatnya sebagai Al-Amin. Orang yang sangat beramanah. Dan bahkan setelah beliau menyebarkan Islam, berdakwah kepada Islam, dan dimusuhi oleh kaumnya, kaum yang memusuhi itu pun masih mempercayai Rasulullah SAW. Ketika mereka akan melakukan perjalanan, melakukan safar, menitipkan barang-barang berharganya kepada Rasulullah. Padahal mereka tidak berislam. Karena saking contoh suri toladan mulia yang diberikan oleh Rasulullah sebagai seorang Al-Amin. Makanya ini adalah merupakan sifat yang harus dijaga di dalam jati diri seorang muslim. Apabila diberi amanat, dia betul-betul menjaga amanat tersebut dan bertanggung jawab dan menyampaikan amanat tersebut kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Apabila kita menyelisihinya, maka kita membawa salah satu dari sifat orang munafik, atau kita tinggalkan perbuatan tersebut. Hati-hati. Idza tumina khan, jika dipercaya berkhianat. Yang pertama. Yang kedua, wa idza haddatha kadzab. Apabila dia berbicara, berdusta. Karena tidak mungkin seorang muslim mengucapkan kalimat dusta. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah tidak mungkin untuk berdusta, karena ini adalah merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Dan ini adalah merupakan salah satu ciri kemunafikan. Kemudian yang ketiga, wa idza ahada ghadar. Jika berjanji, ia memungkiri janjinya, tidak menepati janjinya. Padahal sampai Rasulullah mengatakan al-wa'du dain. Janji itu adalah merupakan hutang. Hati-hati, jangan mudah kita berjanji dengan manusia.
menjanjikan sesuatu tapi akhirnya kita menyelisihi janji tersebut. Jangan sampai mulut kita itu mendahului pikiran kita. Kalau mau ngomong dipikir dulu, pikir dong. Baru ngomong, jangan keluar dulu setelah itu mikir. Ya kan? Waduh, janjinya kebesaran tuh. Makanya mikir dulu, perkirakan. Baru setelah itu berjanji. Tapi kalau Anda sudah berjanji, jangan sampai menyelisihi, karena ini adalah merupakan salah satu ciri kemunafikan. Wa idza khasama fajar. Dan apabila bertengkar melewati batas. Enggak cukup. Ya kan, hanya dengan mendudukan masalah, ya kan, atau orang yang melakukan kesalahan sudah minta maaf. Sudah minta maaf. Wah, nggak pas kalau cuma minta maaf aja, ini nggak cukup. Ya kan? Harus dicotosi sampai bonyok. Ya kan? Kasih bong gemetar sampai bonyok, sampai habis. Orang sudah minta maaf. Dan kita ketika memaafkan saudara kita adalah merupakan ibadah. Kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pahala. Memang berat. Orang minta maaf itu berat juga loh. Tapi ini ibadah. Mengakui kesalahan dan minta maaf. Dan orang yang sudah berani untuk minta maaf, ya kan, dengan kesalahan yang dia terjatuh padanya, maka saudaranya pun menyang. Walaupun memang berat, tapi ingat, ini adalah ibadah. Nah kemudian, saudaraku sekalian, terkadang pada diri seorang hamba terkumpul kebiasaan-kebiasaan baik, dan kadang terkumpul juga kebiasaan-kebiasaan jelek dan buruk. Kadang terkumpul perbuatan iman dan perbuatan kufur atau perbuatan nifak. Karena manusia tempatnya kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang kembali kepada jalan Allah, yang cepat bertaubat. Cepat, ya kan, meluruskan dirinya untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, seseorang akan mendapatkan pahala dan siksaan sesuai dengan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Dan Allah tidak akan menzalimi. Seperti kita melihat mungkin ada sebagian pada umat Islam, ya kan, yang merasa malas dalam melakukan sholat berjamaah di masjid. Padahal ini anjurannya sangat besar, dan disebutkan ini adalah merupakan salah satu sifat atau ciri orang-orang yang munafik seperti itu. Tapi mungkin ini ada pada diri seorang muslim, tapi kita berusaha untuk memperbaiki, ya kan? Dan ini disebutkan sebagai perbuatan nifak amali atau perbuatan. Dan sifat nifak adalah sesuatu yang buruk, jelas, dan sangat berbahaya, sehingga para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum ajma'in sangat takut kalau dirinya itu terjatuh pada perbuatan nifak. Umar bin Khattab lari di belakangnya Hudzaifah hanya untuk bertanya, apakah nama saya masuk dalam catatan orang-orang munafik di Madinah ketika itu atau tidak. Seorang Umar saking takut. Padahal dia adalah orang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah kedua, yang mendapatkan julukan Al-Faruq. Kenapa beliau mendapatkan julukan Al-Faruq? Karena orang yang tegas dalam menegakkan kebenaran, orang yang tidak pandang bulu di dalam menjunjung nama tinggi keadilan, betul-betul membedakan mana yang hak untuk ditegakkan dan mana yang batil untuk dihapus dan dihancurkan. Ketakutan. Dan mengejar sahabat Hudzaifah hanya untuk menanyakan apakah nama saya termasuk dalam catatan orang-orang munafik atau tidak. Dan disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, dia pernah berkata, dia seorang tabi'in, aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah SAW yang semua dari mereka itu adalah orang yang merasa ketakutan kalau ada nifak di dalam dirinya. Seorang sahabat ini, yang padahal mereka itu adalah orang yang al-udul,
mendapatkan julukan sebagai manusia-manusia yang adil dalam keagamaannya, ketaatannya kepada Allah, ketinggiannya, keseriusannya dalam mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan Islam, menyampaikan amanat dakwah Islam. Mereka semua ketakutan kalau dalam dirinya ada sifat kemunafikan. Apalagi kita ini orang biasa yang penuh dengan kekurangan. Jadi lebih pantas untuk kita selalu menjaga diri kita, kemudian memperbanyak amal soleh, berusaha untuk ikhlas kepada Allah dalam beribadah dan melaksanakan amal soleh, dan melatih keikhlasan kita dengan memperbanyak melakukan amal soleh, dan berdoa kepada Allah, berlindung untuk dijauhkan dari sifat kemunafikan, dan ditancapkan selalu keikhlasan dalam setiap ibadah dan ketaatan yang kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita merasa diri kita penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan ujian kita cukup besar dan tidak mudah. Dan kita memohon bantuan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan keistiqomahan, kekuatan, bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menjauhi perbuatan maksiat, bersabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang datang demi untuk mendapatkan kemuliaan kehidupan abadi kelak nanti di akhirat. Yang semua itu adalah merupakan timbangan amal baik kita nanti kelak di hari akhir. Kemudian poin yang ketiga adalah perbedaan antara nifak besar dan nifak kecil, yang tadi baru saja sudah kita jelaskan bersama. Nifak besar akan mengeluarkan pelakunya dari agama, ini jelas. Sedangkan nifak kecil tidak mengeluarkan dari agama. Tapi tadi ingat, ini adalah merupakan wasilah dan perantara. Ketika ada satu perbuatan yang mungkin secara sengaja atau tidak sengaja kita terjatuh di dalamnya, cepat kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai diternak, dipelihara. Ya kan, sifat-sifat kemunafikan, tukang bohongnya iya, menyelisihi janji iya, ya kan, mengabaikan amanah. Ini adalah merupakan sifat-sifat kemunafikan yang sangat berbahaya sekali, yang akan menghancur dan meluluh rantakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, nifak besar adalah berbedanya yang lahir dengan yang batil dalam hal keyakinan. Dalam hal nifak besar ini perbedaannya, ya kan, yang lahir dengan yang batin adalah dalam keyakinan. Karena nifak besar ini casingnya muslim, tapi dalamnya kekufuran. Sedangkan nifak kecil adalah bedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal perbuatan, bukan dalam hal keyakinan. Keyakinannya dia masih beriman. Ketika dia mengingkari amanat, dia tahu ini perbuatan dosa yang seharusnya tidak boleh dia lakukan. Mengingkari janji, dia sadar ini adalah merupakan perbuatan dosa. Berkata bohong, dia masih sadar kalau ini adalah merupakan perbuatan dosa. Tapi dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap keimanannya itu masih ada. Tapi ingat, keimanan itu selalu terkikis dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu prinsip keimanan yang benar. Iman, keyakinan hati, ucapan lisan, dan praktek jiwa raga bertambah dengan amal soleh kita, keimanan tersebut, dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Semakin banyak seseorang terjatuh kepada kemaksiatan, apalagi dosa-dosa besar, apalagi yang berhubungan dengan syirik, ya kan, atau kekufuran, baik syirik kecil atau kufur kecil atau nifak amali, ini semakin kuat terkikis keimanan kita, dan na'udzubillah, tanpa dirasa kita sudah berada di ambang jurang kekufuran. Semoga Allah lindungi kita dari seluruh sifat-sifat yang menghancurkan keimanan kita ini, dan Allah selalu berikan kekuatan kepada kita untuk menyongsong setiap ketaatan yang Dia perintahkan dan oleh Rasulnya.
Kemudian nifak besar tidak terjadi dari seorang mukmin, sedangkan nifak kecil ini bisa terjadi kepada orang yang beriman. Nah, kemudian yang keempat, pada umumnya pelaku nifak besar ini tidak bertobat, sulit untuk bertobat walaupun secara kehidupan dunia, walaupun seorang itu selama masih hidup di dunia, selama nyawa belum sampai di kerongkongan, kalau Allah dapat hidayah itu insya Allah kesempatan untuk bertobat itu masih ada. Tapi umumnya orang yang identik dengan perbuatan nifak ini sulit untuk bertobat seperti itu. Kemudian seandainya pun bertobat, maka ada perbedaan pendapat, tentang diterima taubatnya, dan ini di hadapan hakim. Lain halnya dengan nifak kecil. Pelakunya terkadang bertobat kepada Allah sehingga Allah menerima taubatnya. Tapi kalau perbuatan nifak ini ada perbedaan, tentang diterimanya taubatnya, dan itu di hadapan hakim, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 18, Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Tuli, bisu, buta, seperti itu Allah ibaratkan, maka tidaklah mereka akan kembali kepada jalan yang benar. Kayak model manusia-manusia orientalis, antum lihat. Apa mereka adalah orang-orang yang tidak tahu tentang Islam? Mereka sengaja belajar Islam. Dan bahkan sebagian besar mereka hafal Al-Quran, hafal hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Bahkan umat Islam pernah diuntungkan oleh mereka. Kenapa pernah diuntungkan? Saking mereka, istilahnya semangatnya untuk mencari kesalahan di dalam Islam. Dan ternyata di Islam itu ada keilmuan yang sangat besar yang tidak pernah selesai untuk digali, ribuan hadis, bahkan sampai jutaan hadis, dan mereka merasa kebingungan dan sulit untuk mencari satu hadis, maka mereka menciptakan kamus hadis. Ada sekitar 10 jilid kalau salah. Ketika itu belum ada komputer atau belum ada mausu'ah, ensiklopedia untuk pencarian hadis. Buku literatur Islam, mereka mengarang atau membuat kamus hadis namanya. Sehingga dengan seseorang ingat potongan hadis dan dia ingin sampai kepada hadis tersebut, dia masuk seperti ke kamus, dia cari dengan shot seperti itu, ketemu hadisnya. Ente mau cari hadis apa? Yang justru malah menguntungkan umat Islam. Dulu para ulama di Islam ketika ingin mencari satu hadis, dia mungkin harus duduk selama 1 bulan. Dan mungkin 1 buku itu dia baca penuh. Makanya para ulama dahulu itu kekuatan ilmunya itu lebih dari kita. Kenapa? Karena kita ini terimanya sekarang yang instan-instan. Apalagi sudah ketemu itu, ensiklopedia. Kita ingin cari hadis, ada pembahasan tentang sabar atau pembahasan tentang ikhlas, atau ada salah satu potongan hadis, kita masukin katanya, tinggal kita pencet, tak, tunggu aja, keluar semua, bukan 1, 2, seluruh dari rujukan literatur buku hadis Islam, dari mulai buku Sunan, Bukhari, Muslim, buku Sunan, kemudian sampai kepada Musnad, semuanya keluar dan sudah diringkas oleh para ulama, dijelaskan. Ini sahih, ini dhaif. Kenapa sahihnya, kenapa dhaifnya? Makanya tambah tipis, keilmuan kita. Yang mobil sekarang tambah baru, tambah gampang rusak. Baru dipakai buat ngebut 120, bempernya udah kayak mau lepas semua. Semakin cari yang murah, tapi dijual mahal dan untungnya tambah banyak. Tapi ulama-ulama dahulu antum lihat keikhlasannya, perjuangannya duduk 1 bulan, bahkan 1 buku mungkin dibaca sampai 20 kali, 30 kali. Makanya kita lihat keilmuan mereka, subhanallah. Kayak Ibnu Katsir, ahli tafsir,
ahli hadis, ahli sejarah, subhanallah. Imam Nawawi umurnya cuma 40 tahun, tapi antum lihat buku-buku karangan. Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin. Siapa di dunia ini yang nggak pakai buku Riyadhus Shalihin? Antum lihat bagaimana pahala yang didapatkan oleh satu orang ini, Al-Imam Nawawi. Setiap orang yang buka buku Riyadhus Shalihin, membaca saja sampai kebenaran kepadanya, Imam Nawawi dapat pahala. Apalagi para ulama yang mensyarah buku Riyadhus Shalihin, yang berdakwah membuat kajian-kajian dengan buku Riyadhus Shalihin. Sampai sekarang Musnad Ahmad. Antum lihat nih, Allah Akbar, manusia-manusia ini manusia-manusia yang penuh dengan keutamaan, kemuliaan dan keagungan dari Allah SWT. Kenapa? Karena derajat ilmu yang mereka miliki. Apalagi yang dia miliki adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman lain dalam surat At-Taubah ayat 126, Allah berfirman, "Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain, thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun." Dan tidaklah mereka orang-orang munafik itu memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali dalam setiap tahun. Dijelaskan oleh Mujahid, maksudnya diuji di sini adalah tahun paceklik supaya mereka sadar. Dijelaskan oleh ahli tafsir yang lainnya adalah peperangan, yang mana mereka kan adalah orang-orang yang malas. Ketika dalam kisah perang Uhud, bagaimana mereka mengkacau, ya kan, pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka pulang sengaja membuat fitnah. Mau berangkat, mau nggak keluar malu, nanti ketahuan kemunafikannya, ya kan. Ikut tapi ngaco. Tapi ini padahal ujian bagi mereka untuk mereka sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Tapi dasar memang Allah sudah katakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un, ya kan. Nah, orang kita ada yang menggunakan ayat ini untuk doa kalau ketemu anjing. Kamu kalau ketemu anjing, apalagi anjingnya pincang, hati-hati. Biasanya anjing pincang lebih galak. Ya kan, baca ini summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Subhanallah, kok gampang banget, ya kan. Orang hamil nanti baca surat Maryam atau baca surat Yusuf. Jadi kalau anaknya perempuan cantik, kalau anaknya laki-laki kan ganteng kayak Yusuf sama Siti Maryam. Sunnahnya ditinggalkan, nggak diajarkan. Yang seperti ini malah dilestarikan. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita, kepada tuntunan yang benar, dan bisa menegakkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dengan secara sempurna. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang kefasikan atau fisk. Definisi kefasikan atau fisk. Fisk itu secara bahasa etimologi adalah keluar artinya. Al-fisk keluar, yaitu durhaka dan keluar dari jalan kebenaran. Keluar dan durhaka dari jalan kebenaran. Dan fisk menurut syarak terminologi berarti keluar dari ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena orang tersebut melakukan perbuatan maksiat. Nah, orang yang melakukan perbuatan maksiat berarti adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jenis kefasikan ini ada dua, ada fisk akbar, fasik besar, ada fisk asghar, kefasikan kecil. Fisk akbar, kefasikan besar, yaitu keluar secara keseluruhan dari ketaatan terhadap Allah. Keluar secara keseluruhan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pelakunya adalah kufur, syirik, atau seorang munafik. Makanya tadi saya katakan, orang munafik, orang kufur, kafir, atau orang yang melakukan syirik besar ini, mereka itu jelas adalah orang-orang yang fasik. Tapi tidak semua orang fasik itu adalah kafir. Tidak semua orang fasik itu musyrik. Tidak semua orang fasik itu munafik.
Karena fasik ini adalah fasik yang mengeluarkan pelakunya dari agama dan menyebabkan pelakunya kekal di dalam api neraka. Seperti orang kafir yang keluar dari ketaatan terhadap perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan disebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 20, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan adapun orang-orang yang fasik, nah disebutkan di sini orang-orang yang fasik, tapi maksud fasik di sini adalah orang-orang yang kafir. Maka tempat kembali mereka di mana? Neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, berusaha untuk keluar, padahal itu tidak mampu dilakukan, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan ketika kamu hidup di dunia. Demikian pula seperti dijelaskan tentang tindakan iblis dan Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim yang dijelaskan dalam ayat surat Al-Kahfi ayat 50, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu wa bi'sa lidh-dhalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun, para malaikat, taat kepada Allah, bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Fafasaqa an amri rabbih, dia melakukan kefasikan kepada Allah. Kecuali iblis melakukan kefasikan, tidak mau sujud kepada Allah. Wa kana minal jin, dan dia termasuk dari golongan jin. Karena iblis itu cuma penamaan saja. Iblis cuma penamaan, tapi pelakunya adalah jin, golongan jin. Seperti Adam adalah nama bagi nenek moyang manusia. Tapi manusianya apa? Ya kan? Al-ins, yaitu manusia. Yang nama nenek moyangnya, orang pertamanya yang diciptakan oleh Allah Adam. Nah, iblis adalah nenek moyangnya jin. Yang namanya dan julukannya apa? Iblis. Nah, pengikut iblis ini, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin, dinamakan syaitan. Bukan syaitan sendiri, iblis sendiri, suku sendiri, atau jin suku sendiri, tidak. Mereka itu kelompok jin, makhluk Allah yang bernama jin. Nenek moyangnya namanya iblis. Yang kafir, yang durhaka, yang taatnya kepada iblis bukan kepada Allah, dinamakan syaitan. Iblis pun syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu artinya orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia yang nakal pun dipanggilnya apa? Setan. Kenapa? Ini anak-anak setan ini. Ya kan gitu. Ya kan? Artinya apa? Anak yang kurang ajar, enggak mau taat sama orang tuanya. Makanya dijulukin apa? Anak setan. Atau disebut dengan anak alash, kata orang daerah saya, anak utan. Kenapa? Saking nakalnya. Artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jin tidak mau taat kepada Allah. Makanya dikatakan sebagai, ya kan, orang yang fasik, makhluk yang fasik, karena tidak mau taat kepada perkara Allah, perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian dia mendurhakai perintah Allah dan dikatakan, pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Malah nantang sama Allah. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni. Apakah pantas engkau ya Allah menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah wahum lakum adu. Mereka adalah musuh-musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang
bagi orang-orang yang zalim. Kemudian yang kedua, fisik atau kefasikan kecil, yaitu keluar secara sebagian dari ketaatan kepada Allah. Kefasikan ini adalah perbuatan maksiat selain dari kekufuran, ya kan, dan kemaksiatan secara umum. Dan kefasikan ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan tidak melanggengkannya di dalam api neraka. Artinya dia masih manusia yang bertauhid. Karena seorang muslim bisa jadi masuk surganya lewat neraka dahulu. Ada yang masuk tanpa hisab, ada yang dihisab diampuni dosanya kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ada yang masuk lewat neraka. Kenapa? Karena perbuatan fasiknya, itu perbuatan kemaksiatannya, tapi yang belum mencapai kepada derajat kekufuran atau kesyirikan. Nah, maka dari itu seorang muslim yang melakukan maksiat disebut juga dengan orang fasik. Tapi fasik yang belum mengeluarkan dari Islam. Makanya dilihat di dalam ayat ini, ya kan, tadi ada ayat yang konteksnya disebutkan juga kalimat fasik, tapi maksud fasik itu adalah fasik besar, kekufuran. Tapi ada konteks ayat yang menyebutkan fasik di sini adalah maksudnya kemaksiatan. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik dengan tuduhan berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 saksi, nuduh seorang wanita muslimah dengan perbuatan bahwasanya dia berzina, tapi tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Nah, yang seperti ini fajliduhum 80 jaldah. Para saksi-saksi bohong itu yang tidak bisa mendatangkan 4 saksi, deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, karena mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Apakah mereka itu dengan tuduhannya kepada wanita yang suci dengan perbuatan zina mengeluarkan dia dari Islam? Tidak, masih. Tapi dia melakukan perbuatan dosa besar karena menuduh wanita muslimah yang suci dengan tuduhan yang tidak benar, tuduhan palsu, tuduhan dusta. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita. Allah katakan di sini orang fasik membawa suatu berita. Orang yang ingin menyebarkan fitnah, berita bohong untuk menjadikan seorang saudara dengan saudara yang lainnya bertengkar, saling bermusuhan. Maka sikap kita jangan langsung menerima, tapi apa dahulu? Fatabayyanu, cari kebenaran, ya kan? Mencari kebenaran dahulu, periksa dulu dengan teliti agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Makanya Allah katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak tahu tentang ilmunya. Inna sam'a, karena sungguh pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ul. Semuanya akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, ditentukan oleh Allah. Dulu Qaddafi, presiden Libya pernah usul, kenapa haji nggak dibagi 3 dalam setahun, ya kan? Jadi nggak usah repot-repot sampai desek-desekan seperti itu. Suruh diganti, nanti taruh Muharram tengah-tengah, ya kan? Di bulan apa? Jumadil Ula, dan nanti yang terakhir di bulan Dzulhijjah, ya kan? Dibuat sendiri. Makanya punya buku putih namanya. Seperti itu. Ya kan? Jadi haji itu adalah amalan yang sudah dimaklumi, kapan pelaksanaannya sudah diketahui. Maka barang siapa mengerjakan ibadah haji
dalam bulan-bulan yang telah ditentukan tadi, fala rafatha, janganlah berkata jorok. Rafath ini maknanya lebih dalam adalah muqaddimah, permulaan yang dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan persetubuhan. Walaupun yang akan disetubuhi adalah istrinya sendiri, tapi pada waktu haji dan dia dalam keadaan muhrim tidak sampai menyelesaikan paket haji baru dihalalkan kembali. Wala fusuqa, dan tidak boleh juga melakukan perbuatan kefasikan. Artinya apa di sini? Kemaksiatan. Wala jidal, dan jangan sampai bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Nah, jadi kefasikan yang tadi dipercontohkan dalam ayat-ayat di atas tadi dalam bentuk kedua ini maksudnya adalah kemaksiatan yang belum mengeluarkan pelakunya dari batas keislaman. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala perbuatan yang bisa merusak keimanan kita, mengurangi keimanan kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kita untuk menjadi orang-orang yang bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya, dan bisa memberikan kekuatan kepada kita dan menjaga diri untuk menjauhi segala perbuatan maksiat. Dan Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam setiap perbuatan amal soleh yang telah kita tunaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.